Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 232, bukankah kau dari Xiantian Orde ketiga? Memperluas. Melihat versi yang lebih baik dari Gunung Dewa Sumi, Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk membayangkan, jika semua harta surgawi dalam daftar itu digabungkan dengan Gunung Dewa Sumi, seberapa kuatkah kekuatan magis gunung emas kecil ini? Kemudian, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, ini sangat tidak mungkin, bahkan untuknya. 32 harta karun surgawi tersebar di mana-mana, peluang untuk mengumpulkan semuanya hampir nol. Beberapa harta karun surgawi ini bahkan mungkin tidak ada di dunia roh bela diri. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan beberapa harta karun surgawi ini sudah dikendalikan oleh orang lain. Jika dia bisa menemukannya, orang lain juga bisa. Dengan memfokuskan pikirannya, Huang Xiaolong menyerap Gunung Sumi Dewa baru ke dalam tubuhnya dan meninggalkan kawasan hutan itu dengan sekejap. Beberapa saat setelah Huang Xiaolong menghilang, dua siluet tiba, menembus angin dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Aneh, aku yakin aku merasakan fluktuasi harta karun dari sini. Mungkinkah orang lain sudah mencapainya sebelum kita? Pergilah, teruslah mencari. Setelah meninggalkan kawasan hutan lebat, Huang Xiaolong terbang ke selatan. 1 jam kemudian, dia berhenti. Sesampainya di kota dagang sisi utara, dia mengingat kejadian ketika dia menerima ritual penyucian dari energi Budisme altar Buddha terberkati, jarum beracun tunggal yang disergap Chen Dingyuan. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melangkah menuju kota dagang sisi utara dan bertanya-tanya tentang lokasi rumah Chen. Di salah satu halaman kecil di sisi utara Chen Mansion, Chen Dingyuan sedang beristirahat santai di aula utama halaman sambil mendengarkan bawahannya, Han Fei, melaporkan tentang pertemuan puncak tahunan keluarga. Setiap tahun, generasi muda keluarga Chen akan berjuang untuk naik peringkat dalam upaya merebut gelar puncak keluarga ke tangan mereka. Tuan muda, dengan bakat dan kemampuanmu, gelar puncak keluarga tahun ini hanya bisa menjadi milikmu. Han Fei menyanjung. Chen Dingyuan tertawa yakin, tentu saja aku akan memenangkan tempat pertama di KTT puncak keluarga tahun ini, setelah itu, aku juga akan memenangkan tempat pertama di KTT 4 keluarga. Han Fei tertawa, seperti yang Tuan Muda katakan, Luo Wei pasti akan dikalahkan oleh Tuan Muda. Chen Dingyuan mengangguk patuh pada ucapan Han Fei, dan seolah mengingat sesuatu, apakah anak itu masih di dalam gua Buddha? Ya, begitulah, Tuan Muda. 5 bulan telah berlalu tetapi dia belum keluar. Han Fei menjawab. Saya telah mengirim orang untuk berjaga di pintu masuk, selama anak itu keluar dan menunjukkan wajahnya, saya akan segera memberitahu Tuan Muda. Chen Dingyuan mengangguk puas, begitu anak itu keluar, aku akan memberikannya kenangan yang tak terlupakan. Oh gelombang, benarkah? Suara dingin terdengar mendengar pernyataan Chen Dingyuan. Siapa? Suara dingin itu terdengar tiba-tiba, baik Chen Dingyuan maupun Han Fei sama-sama terkejut. Di hadapan kedua wajah yang terkejut itu, sebuah siluet perlahan muncul dari kehampaan di atas. Kau! Wajah tamu mereka membuat Chen Dingyuan dan Han Fei berseru serempak. Tamu tak diundang itu tak lain adalah Huang Xiaolong. Tatapan mata Huang Xiaolong dingin saat menatap Chen Dingyuan, benar, ini aku. Setelah terkejut sesaat, Chen Dingyuan tertawa terbahak-bahak, Pang, beraninya kau masuk tanpa izin ke halaman Chen Mansionku. Terakhir kali seorang Xiantian tingkat akhir Ordo ke-10 mencoba melakukannya, apakah kau ingin tahu apa akhir hidupnya? Dia meninggal tanpa mayat untuk dikuburkan. Terus terang, aku sangat mengagumi keberanian dan kebodohanmu. Saat pidatonya berakhir, Chen Dingyuan perlahan bangkit dari tempat duduknya, mendekati Huang Xiaolong. Pada saat yang sama, Chen Dingyuan menatap Han Fei, yang mengangguk mengerti, dan dengan cepat menghalangi rute pelarian Huang Xiaolong. Meski begitu, Huang Xiaolong tetap tenang seperti siang hari. Chen Dingyuan berhenti 5 meter dari Huang Xiaolong, mengeluarkan seringai dingin yang merendahkan sebelum berkata, berdasarkan fakta bahwa kau berani masuk tanpa izin ke Chen Mansionku, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa menahan 3 serangan telapak tanganku, aku akan membiarkanmu pergi, jika tidak, hehe. 1 telapak tangan, kata Huang Xiaolong. 1 telapak tangan. Chen Dingyuan tertawa terbahak-bahak lagi setelah jeda singkat, benar, 1 atau 3 serangan telapak tangan sama saja bagimu karena 1 serangan dariku sudah cukup untuk mengalahkanmu. Bocah, apakah kau siap? Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya untuk mengklarifikasi, sudah kubilang aku hanya butuh 1 telapak tangan untuk menghadapimu. Apa? Wajah Chen Dingyuan berubah marah dalam sekejap mata, kilatan kejam menyala di matanya. Bajingan kecil, aku cukup baik untuk berbelas kasih, memberimu jalan keluar, tetapi karena kamu telah membuat pilihan, maka matilah. Chen Dingyuan melompat ke udara, meninju dengan kepalan tangan penuh niat membunuh ke arah Huang Xiaolong. Jejak tinju yang sangat besar menembus udara dengan jejak api berwarna lavender, ruang di sekitarnya mengeluarkan suara berderak.
Sebelum jejak tinju itu tiba, gelombang panas yang membakar menghantam ke arah Huang Xiaolong. Chen Dingyuan adalah puncak dari tahap ketiga Xiantian, kekuatan penghancur dari satu pukulan bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurut pemahaman Chen Dingyuan, meskipun Huang Xiaolong menjalani ritual penyucian di altar Buddha terberkati dan berhasil menembus ke tingkat ketiga Xiantian, seorang pang seperti dia masih jauh dari kata layak untuk menjadi lawannya. Itulah sebabnya Chen Dingyuan tidak memanggil roh bela dirinya, maupun jiwanya yang telah berubah. Huang Xiaolong memperhatikan dengan acuh tak acuh saat serangan Chen Dingyuan datang padanya, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Hanya dengan tusukan jari yang sederhana, sidik jari yang kuat melesat menembus angkasa, menyelimuti bumi seperti tsunami yang bergulung-gulung. Di dalam kabut abu-abu gelap yang mengepul itu tersembunyi makhluk-makhluk hitam aneh, meratap dengan menyedihkan, menggetarkan pikiran seseorang. Jari jiwa mutlak. Melihat momentum besar kabut abu-abu gelap yang datang, disertai dengan jeritan melengking makhluk hitam aneh, wajah Chen Dingyuan menegang. Dengan cepat melompat mundur, dia berteriak, iblis memadamkan kekuatan Vajra. Chen Dingyuan seluruhnya diselimuti oleh membran emas yang membentuk lapisan pelindung ki kekuatan. Namun, serangan jari jiwa mutlak menembus lapisan pelindung Vajra Vigor Devil Extinguisi Plus seolah-olah tidak ada apa-apanya, menembus dada orang itu dan keluar dari belakang. Serangan itu terus membuat lubang di dinding bangunan itu. Aduh! Tubuh Chen Dingyuan terlempar ke belakang akibat benturan itu, jatuh dengan keras, darah muncrat tak terkendali dari mulutnya. Tuan muda! Han Fei, yang diberi isyarat untuk menghalangi jalan keluar Huang Xiaolong, menyaksikan kejadian itu dalam sekejap mata. Ketika Chen Dingyuan terlempar, dia berseru kaget dan bergegas ke sisi tuan mudanya. Pada luka di dada Chen Dingyuan, udara abu-abu gelap bersirkulasi, mengeluarkan teriakan melengking, daging berdarah dan wajah lebih pucat dari kain putih. Kau bukan Xiantian Orde ketiga. Suara yang keluar dari tenggorokan Chen Dingyuan serak saat ia menatap Huang Xiaolong dengan mata terbelalak kaget. Ia sama sekali tidak mengerti, ia ingat benar bahwa ketika Huang Xiaolong menjalani ritual penyucian di Thousand Blessing Square, ia baru saja menerobos ke Xiantian Orde ketiga. Bagaimana ia bisa berubah menjadi Xiantian Orde keempat sekarang? Siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah Xiantian Third Order? Huang Xiaolong membalas dengan seringai dingin. Tanpa menunggu, Blades of Asura muncul di tangannya, dan dengan ayunan, bunga yang tidak menyenangkan mekar di udara, yang menghilang di saat berikutnya dengan cara yang sama seperti hantu. Chen Dingyuan menjerit. Dari tengah dahinya, darah menyembur keluar seperti air mancur dari bekas bunga yang tertinggal di dahinya. Chen Dingyuan merosot ke lantai dengan kaku, matanya terbuka karena enggan. Tuan muda, Tuan muda. Han Fei berteriak ketakutan, mengguncang tubuh Chen Dingyuan dengan tangan gemetar. Namun, tidak peduli seberapa keras Han Fei mengguncang, tidak ada respons yang datang dari Chen Dingyuan. Pada saat ini, Huang Xiaolong mendekat. Han Fei berputar ketakutan, menatap Huang Xiaolong. Detik berikutnya, dia berteriak, seseorang, ada pembunuh. Namun, itu tidak menyelamatkannya. Tepat saat kata-katanya berakhir, Huang Xiaolong menunjuk dengan jarinya, menembus pelipisnya. Setelah berhadapan dengan Han Fei, Huang Xiaolong melompat dan menghilang dari tempatnya dengan penyembunyian ruang.